Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di dalam Bible Study Perjanjian Baru pada hari ini. Perlu saya jelaskan kembali bahwa yang kita pelajari di Injil Lukas ini hanya hal-hal yang tidak tercatat di dalam Injil Matius dan Injil Markus, karena kita sudah melewati Injil Matius dan Markus. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, Lukas 8 ayat 1 sampai 3, dan Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Bagian yang pertama kita lihat Lukas 7 ayat 11 sampai 17 tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Setelah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nah, jarak antara Kapernaum dan Nain kira-kira 25 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer, jadi kira-kira perjalanan mereka 40 kilometer. Perjalanan ke Nain ini bukanlah suatu kebetulan, tapi tentunya ada dalam rencana perjalanan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dia tahu apa yang sedang terjadi di depannya. Yesus melakukan perjalanan ini bersama dengan murid-muridnya dan juga diikuti oleh banyak orang. Nah, dekat pintu gerbang kota ada orang mati yang sedang diusung keluar. Tentunya diusung keluar untuk dimakamkan. Nah, siapa yang mati? Ternyata yang mati ini adalah seorang anak laki-laki yang masih muda, anak tunggal dari seorang ibu yang sudah janda. Seorang anak laki-laki adalah harapan bagi keluarga. Dan anak ini adalah anak tunggal dari seorang janda. Tentu janda ini mengharapkan anak ini yang akan mendampingi dan memelihara hidupnya kelak. Sehingga bisa dikatakan janda ini sangat kehilangan. Bahkan bisa dikatakan hilang harapan hidup. Janda ini sangat sedih, sehingga dalam perjalanan menuju pemakaman, dia terus menangis. Nah, ketika Yesus bertemu dengan orang-orang pengusung mayat ini, matanya tertuju kepada si janda. Yesus paham terhadap apa yang dialami janda itu, dan dia peduli. Hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena itu, Yesus berkata kepada janda ini, "Jangan menangis." Mengapa Yesus berkata demikian? Apakah tidak boleh menangis saat ditinggal oleh orang yang dikasihi? Bukan itu maksudnya. Perkataan Yesus itu bermakna bahwa dia sanggup untuk menolong si janda keluar dari kesedihannya. Yesus tidak menunggu janda itu untuk meminta pertolongannya. Yesus pun bertindak karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus mendekati usungan itu dan menyentuhnya. Lalu ketika para pengusung berhenti, Yesus bertindak dengan kuasanya. Dengan berkata-kata, Yesus menyuruh anak muda itu bangkit. Perkataannya penuh kuasa. Orang mati pun bangkit. Anak muda itu bangkit dan mulai berkata-kata. Ini membuktikan kepada semua orang yang ada di situ bahwa anak muda itu sungguh-sungguh bangkit. Kemudian Yesus pun menyerahkan anak muda itu kepada ibunya. Tentunya si janda ini bersuka cita karena anak yang menjadi harapan hidupnya telah hidup kembali. Yesus sanggup menyelesaikan persoalan si janda itu. Peristiwa ini membawa ketakutan bagi semua orang, lalu mereka memuliakan Allah. Dan melalui peristiwa ini pula, mereka mengenal Yesus sebagai seorang nabi yang besar,
serta berkata, Allah telah melawat umat-Nya. Lawatan Allah membawa kehidupan, yang mati bangkit. Berita tentang Yesus pun makin tersiar di seluruh Yudea dan sekitarnya. Pembelajaran bagi kita dari perikop ini adalah Yesus peduli kepada orang yang tidak punya harapan atau putus asa. Dia tidak saja peduli, tapi bertindak untuk memberikan pertolongan. Jika ada di antara kita yang sedang putus asa, jangan menangis. Yesus melihatmu, dan Dia sanggup untuk memberikan harapan baru bagimu. Percayalah kepada Yesus, karena Dia pemilik kuasa untuk menghidupkan yang mati. Miliki hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kita mudah untuk menolong sesama, sekalipun mereka tidak meminta bantuan kita. Hati yang penuh belas kasihan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Lalu, siarkan tentang Yesus yang adalah sumber kehidupan. Dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Bagian kedua yang kita pelajari adalah dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 yang berbicara tentang Yesus diurapi perempuan berdosa. Simon, seorang Farisi, mengundang Yesus yang disebutnya guru untuk makan di rumahnya. Rupanya Simon telah banyak mendengar tentang Yesus dan dia ingin tahu lebih banyak tentang Dia. Simon tidak memusuhi ataupun membenci Yesus. Sebagai seorang Farisi, tentunya Simon adalah seorang yang berusaha untuk melindungi agama Yahudi dari pengaruh budaya asing. Orang Farisi sangat paham tentang Taurat. Yesus meresponi undangan Simon dengan duduk makan bersamanya. Dan saat itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa yang datang mengurapi Yesus. Nah, karena perempuan ini terkenal, maka tentunya banyak tantangan yang dialaminya untuk menemui Yesus. Tentunya dia sangat bersyukur karena akhirnya dia dapat bertemu Yesus. Melihat hal itu, Simon mulai protes dalam hatinya. Simon masih meragukan Yesus. Dia hanya bicara dalam hati yang berkata demikian. Jika Yesus nabi, tentunya dia tahu siapa perempuan yang datang padanya. Dan Yesus tahu yang diragukan Simon. Pertanyaan dalam hatinya Simon dijawab langsung oleh Yesus. Yesus tidak saja tahu siapa perempuan itu, tapi sekaligus memberikan pengampunan dan keselamatan kepadanya. Dalam peristiwa ini yang paling berbahagia adalah perempuan berdosa itu. Karena Yesus tidak menolaknya seperti orang-orang Farisi pada umumnya yang tentunya menghindari Dia. Perempuan berdosa ini diterima oleh Yesus, diberi pengampunan dan diselamatkan. Apa yang Yesus lihat dalam diri perempuan ini? Hati yang hancur. Perempuan itu sadar siapa dirinya. Dia datang kepada Yesus dengan air mata yang terus mengalir yang membasahi kaki Yesus. Perempuan ini tidak sanggup untuk memandang kepada Yesus. Baginya sudah cukup atau lebih dari cukup diizinkan untuk mendekat di kakinya. Maka itu
Air matanya dipakai untuk mencuci kaki Yesus. Rambutnya yang menjadi mahkota seorang wanita dipakai untuk menyeka kaki Yesus, menciumi dan meminyakinya dengan minyak wangi. Perempuan ini mengasihi Yesus. Dia punya kasih yang besar terhadap Yesus, sehingga dia rela menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bagi orang Yahudi, adalah hal yang memalukan jika seorang perempuan menunjukkan rambutnya di depan umum. Tetapi karena kasihnya, dia melakukan itu untuk Yesus. Dan karena kasih pula, dia rela mempersembahkan minyak wangi miliknya kepada Yesus. Perempuan ini juga datang dengan iman. Di ayat 50, Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Perlakuan Yesus terhadap perempuan ini menimbulkan pertanyaan. Di ayat 48 dan ayat 49 dikatakan, "Lalu ia, Yesus, berkata kepada perempuan itu, 'Dosamu telah diampuni.' Dan mereka yang duduk makan bersama dia, bersama Yesus, berpikir dalam hati mereka, 'Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?' Secara implisit, Yesus sedang menyatakan siapa dirinya. Dia adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Orang-orang yang duduk makan bersama Yesus, mereka paham bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Tapi mereka belum punya kemampuan atau punya keberanian untuk mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Pembelajaran bagi kita dari perikop ini adalah Yesus menerima setiap orang berdosa yang datang kepadanya dengan hancur hati. Kasih dan pengampunan disediakan Yesus bagi mereka. Iman kepada Yesus mendatangkan keselamatan. Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Mari kita beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, agar kita memiliki keselamatan sejati. Mari kita juga mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia telah lebih dulu mengasihi kita dengan menyerahkan diri mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mengasihi Yesus artinya rela memberikan yang terbaik untuknya. Bagian yang ketiga yang kita pelajari hari ini dari Lukas 8 ayat 1-3 yang berbicara tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Setelah Yesus diurapi perempuan berdosa, Yesus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan berkeliling dari kota-kota dan desa-desa. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berita keselamatan harus disiarkan, baik di kota maupun di desa. Ini menunjukkan bahwa semua orang perlu mendengar berita keselamatan. Selain murid-murid, ada juga beberapa perempuan yang menyertai perjalanan Yesus dalam memberitakan Injil. Yesus mengizinkan perempuan dalam pelayanan. Hal ini sangat berbeda dengan perlakuan pemimpin-pemimpin Yahudi. Budaya Yahudi pada saat itu, perempuan kurang diperhitungkan karena dianggap lebih rendah dari laki-laki. Penerimaan Yesus terhadap kaum perempuan mematahkan anggapan tersebut. Di hadapan Yesus, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam melayani. Melayani artinya
memberi diri untuk terlibat tanpa pamrih. Siapa perempuan-perempuan yang ikut melayani ini? Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan kesembuhan, disembuhkan dari berbagai penyakit, dan dibebaskan dari roh jahat. Mereka orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Yesus. Melihat pelayanan Yesus, mereka tidak berdiam diri. Mereka pun mau terlibat atau mendukung pelayanan Yesus melalui harta milik yang mereka punya atau melalui kekayaan mereka. Nah, mengapa mereka mau terlibat? Mereka mau terlibat sebagai bentuk ucapan syukur atas kelepasan yang telah mereka terima. Nah, pembelajaran bagi kita dari perikop ini apa? Berita keselamatan dalam Yesus harus disiarkan di kota-kota, di desa-desa, karena semua orang memerlukan keselamatan. Di hadapan Yesus, laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk melayani. Mari kita mendukung pekerjaan pelayanan dengan apa yang ada pada kita sebagai wujud syukur kita atas keselamatan ataupun pertolongan yang telah Yesus berikan bagi kita. Bukan saja harta atau kekayaan atau uang, tapi juga melalui doa dan waktu untuk kita terlibat di dalam pelayanan memberitakan Injil. Bagian yang keempat, kita lihat Lukas 9 ayat 51 sampai 56 yang berbicara tentang Yesus dan orang Samaria. Yesus tahu waktunya hampir selesai di bumi. Dia mengarahkan pandangan ke Yerusalem. Di sanalah dia akan memulai masa penderitaannya untuk menanggung dosa dunia. Yesus tidak menghindar dari apa yang telah ditetapkan baginya. Sebaliknya dia telah siap, karena sesungguhnya untuk itulah dia datang ke dunia. Dalam perjalanan ini, Yesus mengirim beberapa utusan mendahului dia untuk mempersiapkan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika mereka masuk ke suatu desa orang Samaria tidak mau menerima mereka. Artinya mereka ditolak. Mengapa orang Samaria menolak? Orang Samaria dan orang Yahudi tidak saling bergaul. Orang Samaria adalah orang Yahudi yang menikah dengan orang non-Yahudi. Jadi orang Yahudi melihat orang Samaria sebagai orang yang tidak murni Yahudi. Kasarnya, orang Yahudi itu merendahkan orang Samaria. Melihat penolakan ini, Yakobus dan Yohanes emosi, tidak terima kalau mereka ditolak. Lalu mereka ingin meminta api dari langit agar membinasakan mereka. Tapi Yesus menegur mereka. Penolakan tidak seharusnya dibalas dengan kekerasan. Kalau ditolak ya pindah ke tempat lain. Dan mereka pun pergi ke desa yang lain. Pembelajaran bagi kita dari perikop ini, belajar dari Yesus sebagai teladan hidup kita. Jangan menghindar dari proses yang seharusnya kita lewati. Sekalipun itu suatu hal yang menyakitkan. Semua telah dirancang dengan sempurna untuk kebaikan kita. Bagian kita taat. Lalu ketika kita memberitakan Injil dan ditolak, tidak perlu marah. Lebih baik beralih kepada orang lain. Sementara itu, kita tetap berdoa bagi yang menolak agar pintu anugerah masih terbuka untuk mereka dan mereka pun diselamatkan. Inilah pembelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini, dan harapan saya Bapak Ibu membaca semua ayat-ayat yang sudah diberikan tadi
Dan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menuliskannya di grup WhatsApp dan kita akan bersama-sama mendiskusikannya. Terima kasih, selamat bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.